Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pembela. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy'arani fi kitabih Al-Anwar al-Qudsiyah ila an qala wa ajma'u ala anna min syartil muhibbi li syaikhihi an yusimma udhunahu an sama'i kalami ahadin fit tariqi ghaira syaikhihi fala yakbalu udla adhilin hatta qama ahlu misra kulluhum fi sa'idin wahid lam yakdiru ala an yunafiruhu min syaikhihi. Wa ajma'ulan pada sepakat sapa ulama tasawuf ya maksudi ala anna ala ing atase anna min syartil muhibbi temen setuhune iku tetep saking syarate wong kang demen li syaikhihi maring gurune murid an yusimma atau gurune muhib ya an yusima utawi ento ya nutupi disumun kan budak yusima utawi ento dadi budak atau gawe budakaken sapa muhib uzunahu ing kupinge muhib an sama'i kalami ahadin saking ngrungokaken kalame wong siji fit tariqe ing dalam tarekat ghaira syaikhihi kang saliyane gurune muhib fala yakbalu mongko ora nrimo sapa muhib uzla azilin ing cacat ing nyacate wong kang nyacat hatta law qoma sehingga lamun jumeneng sapa ahlu misra sapa penduduk Mesir kulluhum yaskabe ahlu misra fi sa'idin wahid ing dalam lapangan wahidin kang siji lam yakdiru mongko ora kuasa sapa ahlu misra kulluhum ala an yunafiruhu ing atase yen to gawe mlayu sapa ahlu Mesir ing muhib min syaikhihi saking gurune muhib walau wabalan senajang ilang anhu saking muhib apa at-ta'amu panganan wasyarabu lan minuman ayaman ing dalam pira-pira dina walau ghaba lan lamun ilang anhu saking muhib apa at-ta'amu panganan wasyarabu lan minuman ayaman ing dalam pira-pira dina lastagna yakti ora butuh sapa muhib anhuma pa anhaita kita dicetakan putih kan Orif anhuma apa anhaita halaman berapa? Halaman berapa apa Rik? Hah? Halaman anhuma eta sorok untuk ini anha jadi sarwanya Sena ya anha saking sekabe guys binadori anha ya saking ta'am syarab lan lainnya ngono lah binadori kelawan ningali ila syaikhihi maring gurune muhib fi balihi ing dalam atine muhib wa balagona lan tumeka ing kita an badihim saking sebagian ulama annahu apa temen setuhune kelakuan iku lamma dakhala iku la tatkalane manjing sapa ba'duhum hadal maqama ing iki maqam samina atau samuna mongko dadi lemu sapa muhib atau ba'duhum wa abala lan dadi gede gendut sapa muhib min nadharihi saking ningaline ba'dihim ila ustadihi maring gurune ba'dihim. Kala ngucap sapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, laqad tajassada yakti
lan yakti teman-teman jadi jasad atau ngebentuk jasad li kedua ingsun marrotan ing dalam siji ambalan. Apa sing dadi jasad? Apa hobi, apa demene ingsun li syekhi maring gurune ingsun Abi Madian, Syekh Abi Madian radhiyallahu anhu. Fa kuntu mangko ana sapa ingsun iku la akdir ora kuwasa sapa ingsun an andura ing yen ningali sapa ingsun ilaahi maring Syekh Abu Madian. Wa kana lan ana sapa Syekh Abu Madian iku yukhatibuni ku ngajak omongan sapa Abu Madian ing ingsun wa usri lan mahami sapa ingsun ilaihi maring Abu Madian wa afhamu lan paham sapa ingsun anhu saking Abu Madian qala ngucap sapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi laqad tarakani lan yakti teman-teman ninggalaken sapa Abu Madian ing ingsun ayaman ing dalam pira-pira dina la asba'u ora warak sapa ingsun apane ta'aman atau ta'aman ing panganan. Wakanu lan ana sapa wong akeh iku kulama qaddamu tatkalane dinginaken majuaken nyodoraken sapa wong akeh ilayya iki kurang titik kita ilayya al-maidata qaddamu al-maidata ilayya itu ilayya maring ingsun al-maidata ing ya non jamuan hidangan takifu mongko mandheg apa al-mahabbatu mahabbah ala harfiha ing atase pinggire maidah. Wayang dulu lan ningali saya ningali ya. Ya, takiful mahabbatu alayya fa ala harfiha ya. Wayang dulu lan ningali sapa Syabu Madian ilayya maring ingsun. Wayaqulan ngucap sapa Syabu Madian li maring ingsun bilisanin. Kelawan sejilisan asma'uhu kang krungu sapa ingsun ing lisan biuduni kelawan kupinge ingsun tak kulu mangan sapa sira wa antalan hale utahe sira kutu syahiduni iku nyekseni sapa sira ing ingsun fa'am tani'u mongko dadi kacegah sapa ingsun minat ta'ami saking panganan wala ajidulan ora nemu sapa ingsun juan ing lapar wa amtali ulan dadi warak sapa ingsun minal hubbi nyatane saking cinta hatta samintu sehingga lemu sapa ingsun wa abaltu lan tadi gede gendut sapa ingsun min nadhari saking sebab ningaline ingsun ilahi maring Syekh Abu Madian faqama mongko ngucap sapa Syekh Abu Madian di kedue ingsun dalika faqama mongko jumeneng li kedue ingsun apa dalika mongkono maqamal hub tadi teh maqamal ghidai ing posisine panganan. Aduku krasa sapa ingsun dawakon ing siji rasa wala ajidulan ora nemu sapa ingsun juan ing lapar wala atsyan lan ora ing ngelak haus. Wakana lan ana apa al-hubbu demen iku la yabrahu iku ora gingsir apa hub nasba ainayya ing dalem ngarepe mripat loro ingsun an qiyami fi qiyami ing dalem ngadeke ingsun wa qu'udi lan lungguhe ingsun wa harakati lan gerakan ingsun wa sukuni lan menenge ingsun lataiful hub wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jemaah sekian
Jadi ini pembahasan yang baru, di mana dalam bab yang kemarin di bagian awalnya itu, di mana salah satu bukti dari kecintaan seorang murid kepada gurunya itu adalah dia menjadi orang yang tobat, syarat murid itu. Dan si murid ini tidak boleh untuk merasa bahwa dirinya itu suci, tapi murid itu harus menjadi seseorang yang tobat dari seluruh dosa-dosa dan bersuci dari seluruh aib-aib atau kekurangan-kekurangan. Nah, kemudian sekarang ini Kiai Musannif atau Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala akan membahas, akan mengulas tentang syarat dari jadi seorang muhib. Jadi iya syarat namukibin itu. Syarat jadi seorang muhib ya. Orang muhib itu kan artinya adalah orang yang cinta gitu. Jadi ini syaratnya seorang muhib. Kalau bahasa sekarang syaratnya muhibin gitu. Nah, jadi muhib itu adalah orang yang cinta. Cuman cintanya itu kepada siapa gitu kan pertanyaannya. Apakah kepada kabogohna? Apakah cintanya itu kepada kekasihnya atau orang tuanya atau seluruh manusia apa gimana? Tapi ini khusus bagi kecintaan kepada seorang guru dalam tarekat. Jadi tidak secinta-cintanya gitu, enggak. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa ajma'u ala anna min syartil muhibbi li syaikhihi an yusimma uzunahu min sama'i kalami ahadin fit thariq ghairu syaikhihi. Di mana syarat dari seorang murid yang cinta kepada gurunya, dia itu harus menutup telinganya untuk mendengar ucapan siapapun dalam tarekat tentang tarekat kecuali dari gurunya gitu. Maka fala yakbalu udla adilin, murid ini tidak akan menerima cacian dari orang yang mencaci. Hatta law qama ahlu misra kulluhum fi sa'idin wahid lam yaqdiru ala an yunaffiruhu min syaikhihi. Bahkan seandainya seluruh penduduk kota, seluruh penduduk Mesir itu ada dalam satu lapangan yang bertujuan agar si murid ini tidak lagi mencintai gurunya atau untuk menjauhkan si murid dari gurunya, lamastata'u, maka mereka itu tidak akan mampu. Lam yaqdiru ala an yunaffiruhu min syaikhihi, enggak mampu. Karena apa? Pokoknya sakit. Ya seperti inilah kalau contoh yang dicontohkan dari para sahabat ketika mereka itu yang awal-awal Islam khususnya ya. Kan ada itu siapa? Itu Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir ini adalah salah satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW, dan dari kalangan budak itu adalah budak yang awal-awal masuk Islam. Lalu kemudian oleh siapa? Abu Jahal atau Abu Lahab itu menyiksa kan Ammar bin Yasir agar Ammar bin Yasir itu tidak lagi mengimani atau tidak lagi menjadi orang Islam, tapi kembali kepada jahiliyah gitu. Ya maka pada akhirnya enggak kan, Ammar bin Yasir itu tidak mau untuk meninggalkan agama yang sudah dipeluknya. Dan itu adalah salah satu
contoh dari bagaimana kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah dan bagaimana kecintaan sahabat Nabi kepada agama Islam. Itu sehingga meskipun disiksa segala macam, berefek. Itu, dan itu adalah ungkapan dari atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang muhibbin. Kamu muhibbin Habib ya mah, beda deh. Min Habib mah, astagfirullah. Kemudian selanjutnya, walau ghaba anhu at-ta'am wasyarab ayyaman nastaghna anha bin nadhari ila syaikhihi fi bali. Bahkan seandainya jika dia itu tidak makan berhari-hari, karena saking cintanya kepada gurunya itu ya cukup dengan melihat gurunya itu kenyang. Ayah nih cenah dong, ayah gitu, ayah gitu, ayah ya, ayah ya, sah. Oh kagak tahu. Ayah ya. Yang jarang teh, yang jarang ya. Ayam ngere, cuman jarangnya. Nah itu apa? Kagak tahu. Sampai berhari-hari. Ini cukup manehna eta ningali kana guruna tunggas. Seubeuh eta manehna eta. Jadi misalkan ya, akoria non muridna alema kalura. Nah kemudian karena aku saking bogohna saha, akori kana guruna. Bahkan ke dahar eta berhari-hari, berminggu-minggu cukup ningali wajahna Pak Lurah eta. Sebeuh. Nah, itu. Ayat tanya ayat. Nah makanya dia wabalakana an ba'dihim annahu lamma dakhala hadzal maqam samuna wa abala min nadharihi ila ustadi. Maka sampailah informasi kepada kita dari sebagian ulama, dari sebagian muridin, bahwa ketika si murid itu sudah mencapai makom ini, maka si murid ini menjadi gemuk eta. Gemuk eta nanti tedahar main aja. Terus wa abala lain gemuk-gemuk deui, lain ngan saukur berisi gendut. Gendut. Nah dan ini karena gemuk saat di depan mah. Dan gendut membo. Sebab apa min nazarihi ila ustadi, gara-gara dia itu cuma sekedar ningali guruna doang eta. Enggak sakitu. Padahal mana tedahar. Nah itulah gambaran dari seseorang ketika dia itu sudah mencapai makom ini, makom mahabbatil murid li syaikhihi. Nah dan hal ini pun dialami oleh siapa? Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu ya. Qala Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi laqad tajassada li marratan hubbi li syaikhi Abi Madyan radhiyallahu anhu. Sungguh kecintaanku kepada guruku itu membentuk jasad. Jadi gara-gara saya ini cinta kepada guru saya, eta Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dari rasa cinta ini kemudian berubah menjadi jasad. Artinya gurunya nampak di depannya. Padahal nggak sempat berapa puluh tahun yang lalu. Laqad tajassada li marratan hubbi li Syekh Abi Madyan. Fakuntu la aqdiru an anzura ilaihi. Saya itu tidak mampu untuk melihatnya langsung itu dengan itu bisa. Nah eta. Wa kana yukhatibuni, sampai ngomong itu. Dari rasa cintanya siapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi kepada gurunya. Ya, dan gurunya itu sampai ngomong wa usgi ilai, dan saya mendengarkan, menyimaknya dengan seksama, wa afhamu anhu, dan saya memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Madyan kepada diri saya. Nah berarti ini kan kaitannya dengan Syekh Abu Madyan al-Maghribi.
Syekh Abu Madian itu gurunya muridnya Syekh Abdul Qadir. Dan katanya Syekh Abu Madian itu punya murid namanya Faqih Muqaddam. Cenah leluhur sah Habib-habib tanya. Cuman duka mendudukan itu sama. Biasa nama gitu guys. Sloba nyangkok mislah. Kala kemudian Samyuddin bin Arabi mengatakan laqad tarakani ayaman la asba'u ta'aman. Sungguh guruku itu telah membiarkanku berhari-hari. Saya tidak kenyang dari makanan atau saya tidak memakan makanan. Bahkan wa kullama qaddamu ilayya al-ma'idata. Bahkan ketika orang-orang yang di sekitarku itu mendekatkan hidangan di depanku, takiful mahabbatu ala harfiha, alayya harfaha, kayaknya pasnya itu. Takiful mahabbatu alayya harfaha. Maka mahabbah yang tadi membentuk mahabbah yang membentuk menjadi gurunya itu yaitu Syekh Abu Madian. Itu di pinggir makanan itu ada nongol gitu tak. Jadi misalkan gini, siapa tadi? Akhwat itu adalah Ibnu Arabi. Ya. Terus itu saking cintanya Ibnu Arabi kepada gurunya yaitu Syekh Abu Madian. Jadi kecintaan atau rasa kecintaan yang dimiliki yang ada dalam diri Syekh Ibnu Arabi itu kemudian membentuk jasad. Kayak Pak Lurah gitu. Nah kan orang-orang yang di sekitarnya belum tentu melihat itu. Dan kemudian berhari-hari saya akhirnya terdahar. Akhirnya ketika orang-orang yang di sekitarnya itu ini kan udah berhari-hari nggak makan. Lalu ku ibu tanya ke ayah nonsangna, ayah laukna, ayah rokokna, ayah kopina segala macam tanya. Kita ditanya di harap akori. Horeng digigir sana muncul siapa? Guruna, saya tadi Pak Lurah. Ada dalam bahasa ini Syekh Abu Madian. Pakai bil mahabbatu alayya harfah. Wa yanzuru ilayya. Jadi gurunya itu melihat diri saya katanya itu. Kata Syekh Ibnu Arabi. Syekh Abu Madian melihat Syekh Ibnu Arabi. Wa yaqulu li bilisanin asma'u. Dan Syekh Abu Madian itu mengatakan dengan satu bahasa yang saya dengar dengan telinga saya. Artinya bahasanya sangat jelas gitu. Bahasanya sangat jelas, bukan mimpi, bukan. Atau bukan mukasyafah, bukan. Ini nyata ini. Ini bukan halu, bukan. Kemudian kata Syekh Abu Madian apa? Ta'kulu wa anta tusyahiduni. Emang enggak malu kah? Kamu itu makan sementara saya ini ada di depanmu gitu. Bahasa kasar nama. Hari dia kebuka kai si jaya aing. Fahamkan yang benar ta'am sehingga siapa Syekh Ibnu Arabi itu enggak mau. Jadi meskipun tadi disediakan oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya, Allah, tadaikan. Tapi beliau tidak merasakan lapar, wala ajidu ju'an, saya tidak merasakan lapar. Wa amtali, dan saya merasa kenyang minal hub. Kenyangnya itu gara-gara rasa cinta tadi. Bahkan hatta samintu wa abaltu, sampai saya ini menjadi gemuk dan menjadi gendut lantaran saya ini melihat guru saya yaitu Syekh Abu Madian. Gitu. Faqama li dzalika maqamul ghidha, sehingga hanya dengan saya itu memandang tajassudnya guru saya, tajassudnya cinta saya kepada guru, maka itu bisa menggantikan makan dan minum saya. Wa azuqu zawaqan la ajidu ju'an wala atasha, dan saya merasakan maksudnya saya merasakan makanan dan saya tidak mendapatkan rasa lapar atau rasa haus. Wa kanal hub la yabrahu nasba aini fi qiyami wa qu'udi wa harakati wa sukuni, dan rasa cinta itu tidak pernah lari dariku
dari depan mataku, baik saya dalam keadaan berdiri, saya dalam keadaan duduk, dalam keadaan bergerak atau dalam keadaan diam. Nah, itu kan luar biasa. Terjadi apakah ini terjadi? Terjadi. Ada makumah masing-masing, teman. Masing-masing. Ada yang percaya, enggak. Ada yang percaya, bodoh amat. Nah, eta lah. Nah, makanya cerita nanti Laila Majnun itu beneran tak? Beneran. Laila Majnun itu. Jadi si Laila dibogohan ku Majnun tak? Sah tak ngaran eta? Amr tin sah buatan. Sah tak? Ya, sah Amr tak sah tak? Qais ya. Jadi sarua eta kisah eta Qais jeung Laila. Jadi Laila saha Qais bogoh Qais ini mencintai si Laila. Cuman karena faktor kekeluargaan dan seterusnya dan siapa si Laila ini sudah dilamar oleh orang lain. Sehingga si Laila ini ya pada akhirnya jadi istrinya orang lain. Cuman karena Qais ini sudah sangat terlalu mencintai kepada Laila, hanya tetap saya itu mencintai Laila ya bukan karena Lailanya, tapi rasa cinta ini memang sudah tidak bisa hilang dari hati saya. Sehingga ketika saya melihat Laila maka saya menjadi kenyang. Cuma itu nih guys, maka Laila Majnun itu. Ayah benar eta, ayah. Kagak itu. Oh gitu ya. Kasep. Ya jadi intisarinya bahwa rasa cinta itu memang penuh rahasia itu. Nah, jadi ketika rasa cinta itu kita itu udah full-fullan, udah tinggi luar biasa gitu. Maka nanti rasa cinta ini akan membentuk jasad. Ini bukan khayalan gitu. Nah, eta lah. Nah, eta lah. Ya. Oh, gitu. Aduh iya, sekarang itu ya. Nah, itu lah gitu ya. Jadi syarat dari seorang muhib itu ya dia tidak akan mendengar omongan siapapun tentang orang yang dicintainya. Ini kaitannya dengan guru ini. Bahkan ketika ada orang lain memaksa dirinya untuk jauh dari gurunya, itu weteng efek. Minal ataiful hub sami tu akhi afdaladdin ya rahimahullah yaqul wallahu taala a'lam.